yang harus kita lakukan. Bagaimana cara kita menjadi hamba yang dicintai dan mencintai Allah. Nah, menempuh jalan cinta yang pertama adalah kita harus memposisikan diri sebagai hambanya. Ya, kalau bahasa Arab hamba itu abdun, abdinya. Jadi kadang-kadang ada yang menerjemahkan budaknya. Mungkin meskipun diksinya agak kasar ya, tapi maksudnya sama. Jadi kata Syekh Ibnu Athaillah, tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau akan menjadi hambanya. Dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jadi cirinya orang jatuh cinta itu dia menjadi hamba dari yang dicintai. Makanya Allah tidak suka kalau engkau mencintai selain dia. Mengapa? Karena itu berarti engkau menjadi hamba selain dia. Cinta itu ya Allah saja satu-satunya. Ini kemudian kadang kan orang tanya, lupa, lah kalau saya cinta orang tua, saya cinta anak, itu apa ya? Terus menghalangi cintaku pada Allah? Ya enggak. Tapi tetap meskipun kau mencintai orang tuamu atau mencintai anakmu atau mencintai siapapun, jadikan cintamu pada sesama itu bekal untukmu mencintai Allah. Jadi mari bersama-sama kita saling mencintai. Untuk apa? Untuk mencintai Allah, untuk memperoleh ridhonya Allah. Jadi tidaklah engkau mencintai sesuatu melainkan engkau menjadi hambanya, dan Allah tidak suka apabila engkau menjadi hamba selainnya. Jangan jadi hamba uang, jangan jadi hamba harta, jangan jadi hamba jabatan, jangan jadi hamba apapun yang sifatnya duniawi, jadilah hambanya Allah saja. Untuk bisa total menghamba Allah saja, cintailah Allah. Kenapa ya? Rumusnya tadi, orang yang jatuh cinta itu segalanya untuk yang dicintai. Jadi ini rumus pertama. Marilah kita posisikan diri kita ini sebagai hambanya, yang patuh apapun yang diinginkan oleh yang kita cintai. Terus, nah, yang kedua, bagaimana Pak cara saya menempuh jalan menuju mahabbah, menuju cintanya Allah? Yaitu tazkiyatun nafas. Jadi membersihkan hati, membersihkan jiwa. Kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana hati dapat bersinar sementara gambar-gambar duniawi tetap terlukis dalam cermin hati itu, atau bagaimana hati dapat berangkat menuju Allah sementara ia masih terbelenggu oleh syahwatnya, atau bagaimana mungkin seseorang akan antusias menghadap hadirat Allah apabila hatinya belum suci dari junub kelalaiannya. Lalai itu kalau dalam dunia tasawuf oleh para sufi itu disebut junub, hadas besar. Lalai itu kan lupa pada Allah, tidak sadar adanya Allah. Atau bagaimana mungkin seorang hamba bisa memahami berbagai rahasia sementara ia belum bertobat dari kesalahannya. Jadi nafas kita, jiwa kita, hati kita, seperti di Syekh Abdul Qadir Jailani minggu lalu dijelaskan adalah wadahnya rasa cinta itu.
adalah tempat di mana cinta pada Allah bersemayam. Tapi bagaimana Allah bisa hadir dalam jiwa kita kalau jiwa kita kotor? Kalau jiwa kita penuh dengan hal-hal duniawi? Bagaimana kita bisa bergerak menuju Allah kalau kita masih terikat, terbelenggu oleh syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan duniawi kita? Bagaimana kita semangat untuk menuju Allah, wong kita ini banyak lalai, keliru terus, meleset terus? Bagaimana kita bisa mencapai ma'rifat? Teman-teman ini kan kayak saya, dosanya oke, sering melakukan salah-salah, keliru-keliru, yakin dan sadar. Tapi yo disuruh tobat yang beneran itu ragu-ragu. Yo istighfar sih kita itu, tapi yo kalau ditanya total bener nggak ngulang itu ya kita masih maju mundur. Nah ini menunjukkan kita nggak terlalu serius. Lah wong nggak serius gitu kok pengen makrifat, kok ingin mencapai mahabbah, kok ingin jiwanya jernih. Ya ndak bisa kayak di Syekh Abdul Qadir Jailani kemarin lah, kalau wadahnya kotor, cerminnya kotor, sebagus apapun gambar ndak terlihat. Kalau ada bejana kok kotor, meskipun diisi air jernih, ya air jernihnya jadi air keruh. Nah, jadi strategi menempuh cinta yang kedua adalah tazkiyatun nafas. Ini masih berhubungan dengan tazkiyatun nafas ya. Kata Allah, kadang-kadang cahaya-cahaya mendatangimu, namun mereka menemukan hatimu masih dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Maka cahaya-cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, kosongkan hatimu dari segala sesuatu selain Allah. Maka Allah akan memenuhinya dengan pengetahuan dan rahasia. Jadi Allah itu sangat penyayang pada kita. Tidak selalu Allah nunggu ibadah kita yang serius baru Allah melimpahkan cahaya. Tidak selalu Allah nunggu prestasi-prestasi religius spiritual kita baru Allah menganugerahkan ma'rifat. Tidak selalu begitu. Kadang-kadang Allah itu menganugerahkan cahaya. Mungkin pada orang yang dia selama ini banyak dosa, tiba-tiba dilimpahi oleh Allah cahaya. Kita juga mungkin masih banyak dosa, mungkin saja dilimpahi oleh Allah cahaya. Makanya yuk kita bersihkan terus jiwa kita. Siapa tahu tiba-tiba kita dilimpahi Allah cahaya. Banyak orang yang mungkin dilimpahi oleh Allah cahaya, tapi dia tidak tahu karena hatinya masih penuh dan sibuk dengan hal-hal duniawi yang selain Allah. Ya kalau kamu sibuknya di situ, ya hadirnya cahaya ilahiyah itu ya tidak ada gunanya. Cahayanya balik lagi, wong kamu cuekin, kamu sibuk dengan hal lain yang bukan Allah. Akhirnya kata Syekh Ibnu Athaillah, ya cahaya itu kembali ke tempat semula. Oleh karena itu, yuk tazkiyatun nafas, kosongkan hati dari segala sesuatu selain Allah. Yuk kita lanjut. Nah, sekarang jalan cinta selanjutnya. Kata Syekh Ibnu Athaillah, yuk mari sadari makom kita. Ya kita ini, kan saya bilang tadi ada makom-makom yang kita daki, yang puncaknya mahabbah. Ya mungkin kita ini sedang di perjalanan makom-makom itu. Tadi makom 10, 9 tadi dari taubat sampai mahabbah. Mungkin kita ada di salah satu terminalnya. Atau jangan-jangan kita masih belum menginjak salah satu tangga itu pun. Tapi yang jelas orang itu harus sadar makomnya. Misalnya begini, kata Syekh Ibnu Athaillah. Syekh Ibnu Athaillah ini di bagian awal kitab Hikam itu. Kata beliau begini,
keinginanmu untuk tajrid, padahal Allah telah menetapkan engkau pada asbab, adalah termasuk bisikan syahwat yang samar. Sebaliknya, keinginanmu untuk melakukan asbab, padahal Allah telah menempatkanmu pada kedudukan tajrid, adalah satu kemerosotan dari himmah yang luhur. Nah, coba kita pahami pelan-pelan ya. Ini hubungannya dengan makom. Ada orang itu yang makomnya tajrid, ada orang yang makomnya asbab. Makom tajrid itu orang yang sudah total memasrahkan hidupnya kepada Allah saja. Jadi dia sudah tidak ngurusi, tidak mikir, tidak sibuk, tidak peduli dengan dunia. Semuanya dipasrahkan pada Allah saja. Dia hanya melaksanakan kewajiban mendekat, muqarrabah, muraqabah, dan mencintai Allah saja. Ini orang di makom tajrid. Ya mudahnya ini para aulia, para wali, para kekasihnya Allah. Orang-orang yang di makom tajrid ini lupakan orang butuh makan, butuh bekerja. Kalau orang makomnya tajrid, dia pokoknya pasrah sama Allah sepenuhnya. Nanti kalau lapar ya sudah dipasrahkan pada Allah. Ini gaya tajrid. Ya biasanya orang yang pasrah pada Allah total, nanti Allah hadir untuk ya memenuhi kebutuhannya. Jadi mungkin makanya kan banyak cerita-cerita para wali itu sedang butuh apa, ingin apa, tiba-tiba saja datang, hadir, dan lain sebagainya. Ini orang di makom tajrid. Memang totalitas hidupnya untuk Allah saja. Tapi ada orang seperti kita. Ini orang di makom asbab. Masih butuh mencari nafkah, masih butuh menafkahi, masih harus melakukan ini biar itu, dan lain sebagainya. Ini orang yang di makom asbab. Tajrid dan asbab ini dua-duanya baik. Dua-duanya punya jalan menuju Allah. Dua-duanya punya kebaikan-kebaikannya sendiri. Nah, yang keliru apa? Orang yang tidak sadar makomnya. Orang yang makomnya asbab tapi gaya seolah-olah makomnya tajrid. Orang, atau sebaliknya, orang yang sudah tinggi makomnya kok malah merosot, menurunkan level jadi asbab. Jadi tak kasih contoh ya, kemarin kan banyak itu orang yang misalnya begini, sudahlah, ndak usah prokers, ndak usah pakai masker, ndak usah jaga jarak, pasrah saja pada Allah. Kalau Allah memberi sakit, ya biar saja sakit. Kalau Allah, kita bisa ngomong begini, itu harusnya makom kita sudah tajrid. Jadi yang ya memang totalitas hidup kita sepenuhnya kita serahkan pada Allah, dan memang kita tidak mikir dunia lagi sudah. Tapi apa kita memang sudah nyampe makom itu? Kalau belum nyampe ya sebenarnya kita ini masih asbab. Kalau lapar ya cari makan, kalau haus cari minum, kalau ngantuk ya tidur. Kita masih ada di makom asbab. Jadi orang di makom asbab itu ya bekerja, mencari rizki, nanti kemudian mentasarufkan rizki, dan lain sebagainya. Kita masih di makom asbab. Nah, tidak kok sejak awal sudah bilang, sudahlah pasrahkan saja pada Allah. Nanti kan kalau saya ditakdir dapat kerjaan, kan dapat kerjaan. Bahwa saya terserah saja semuanya pada Allah. Tidak begitu. Kita ini orang di makom asbab masih jadi masih belum pantas ngomong seperti orang yang makomnya tajrid, seperti para wali. Jadi kita masih terkena hukum sebab akibat. Jadi orang yang masih di makom asbab kok gayanya kayak orang di makom tajrid, itu namanya syahwat. Sebaliknya, orang yang sudah tajrid kok kemudian menyibukkan diri dengan dunia seperti orang di makom asbab, itu namanya mosot. Jadi
Yuk teman-teman disadari makomnya ya, meskipun saya tahu sebagian besar yang ikut ngaji ini kan makomnya asbab. Saya enggak tahu kalau ada satu dua yang sudah wali, aku ya nggak ngerti. Ini ya secara umum mungkin asbab ya. Jadi diikhtiari, ditawakali seperti makom-makom yang dijelaskan tadi. Setelah tawakal, terus nanti akan muncul mahabbah. Jadi kalau sudah mahabbah, nanti buahnya makrifat. Baru mungkin kita bisa mengklaim tajrid bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sepenuhnya hanya untuk Allah saja. Jadi jalan cinta juga sadari makom kita. Kita mencintai Allah sesuai kapasitas, kemampuan, dan kedudukan atau makom kita. Enggak kok, wah saya mau ninggalkan dunia sepenuhnya, hidup di hutan untuk Allah saja. Nah, itu enggak sadar makom. Apa ya bisa wong yo